Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Khairanisa dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan membawakan materi mengenai strategi produksi. Perkenalkan, nama saya Dia Puspitasari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pengertian strategi produksi dan operasi dan peran produksi dan operasi. Perkenalkan, nama saya Halda Oktaviani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi faktor strategi produksi dan operasi dan kendala strategi. Perkenalkan, nama saya Enrico Sean. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pengertian strategi produksi dan operasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aziz. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang pengertian strategi produksi dan strategi operasi. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu Diah Puspitasari, Halda Oktaviani, Henrico Siahaan, dan Muhammad Rifki Aziz. Selanjutnya kita masuk latar belakang, bahwasanya dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat. Hal ini hanya dapat dicapai melalui penerapan strategi produksi dan operasi yang tepat. Strategi ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur produksi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Manajemen produksi dan operasi berperan dalam mengelola sumber daya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sejarah perkembangannya menunjukkan bahwa konsep efisiensi, kualitas, dan inovasi selalu menjadi fokus utama, mulai dari pembagian kerja oleh Adam Smith hingga konsep produksi massal oleh Henry Ford. Pada era modern, strategi operasi semakin penting karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar global. Manajemen produksi dan operasi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan, mengkoordinasi, mengatur, dan mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, seperti tenaga kerja, peralatan, mesin, tanah, bangunan, bahan baku, dan modal secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan barang atau jasa dengan biaya optimum untuk meningkatkan laba perusahaan. Ada pula pengertian manajemen produksi dan operasi menurut para ahli diantaranya. Menurut Handoko, manajemen produksi dan operasi adalah usaha-usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan sumber daya atau sering disebut dengan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Menurut Ahyari, manajemen produksi dan operasi adalah proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dari produksi dan proses produksi. Peran produksi dan operasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Strategi produksi dan operasi berperan dalam memanfaatkan tenaga kerja, mesin, peralatan, modal, bahan baku, dan fasilitas secara efektif dan efisien agar menghasilkan barang atau jasa dengan biaya minimum tetapi kualitas tetap terjaga. Menyediakan arah jangka panjang. Strategi operasi membantu perusahaan menyatukan cara terbaik dalam penggunaan sumber daya pada jangka panjang sehingga selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Mendukung daya saing perusahaan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, mempercepat proses produksi, menekan biaya, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada faktor strategi produksi dan operasi. Pesatnya perkembangan manajemen produksi dan operasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama adanya pembagian kerja dan spesialisasi, yaitu memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil sehingga pekerja lebih terampil cepat dan biaya produksi lebih rendah. Yang kedua ada revolusi industri, yaitu menggeser produksi rumahan ke pabrik dengan mesin uap, alat tenun, dan pintar, sehingga produktivitas naik, biaya turun, dan persaingan meningkat. Yang ketiga ada perkembangan teknologi, yaitu standarisasi komponen komputer dan sistem digital meningkatkan efisiensi, akurasi, serta membuka peluang otomatisasi. Yang keempat ada perkembangan ilmu dan tenaga kerja, yaitu metode ilmiah dan analisis rasional membuat pengelolaan produksi lebih terarah, sistematis, dan produktif.
Selanjutnya ada kendala strategi produksi dan operasi. Yang pertama ada produktivitas persaingan. Perusahaan harus fokus pada keunggulan menjalin komunikasi dengan pelanggan dan pemasok, serta berinovasi sesuai kebutuhan pasar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Yang kedua ada desain barang dan jasa. Produk harus distandarisasi sejak perencanaan hingga biaya produksi melalui tahapan perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Yang ketiga ada kualitas. Kualitas mencerminkan kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk unik, biaya rendah, dan respon cepat terhadap pasar. Yang keempat atau yang terakhir ada lokasi. Lokasi strategis mempengaruhi biaya transportasi sewa dan distribusi. Industri cenderung pilih lokasi minim biaya, sedangkan jasa pilih lokasi berpotensi pendapatan tinggi. Implementasi strategi produksi dan operasi. 1. Efisiensi biaya dan produktivitas dapat dicapai melalui penerapan line manufacturing system just in time untuk mengurangi biaya persediaan serta otomatisasi proses produksi. 2. Peningkatan kualitas produk atau jasa melalui penerapan Total Quality Management atau disebut TQM, Six Sigma atau standar mutu tradisional seperti ISO. Kualitas yang terjamin akan mengurangi jumlah produk rusak, menekan biaya retur, serta memperkuat citra perusahaan. 3. Kecepatan dan ketepatan pengirim melalui pengolahan rantai pasok yang efektif, penerapan sistem perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning atau ERP, serta jaringan distribusi yang efisien. 4. Fleksibilitas produksi dapat dicapai melalui sistem manufaktur yang adaptif serta penerapan mass customization yang kemungkinan produk disesuaikan dengan kebutuhan konsumen tanpa kehilangan efisiensi. Poin selanjutnya, di sini ada studi kasus. A. Sejarah perusahaan. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah bagian dari perusahaan besar Toyota Motor Corporation atau dibilang TMC. Jepang diawali dengan berdirinya PT Toyota Astra Motor atau disebut TAM, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Perusahaan ini diresmikan pada tanggal 12 April 1971 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 1972. Peran TAM semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota. Namun setahun kemudian TAM sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1989, TAM melakukan penggabungan bersama 3 perusahaan, antara lain PT Multi Astra, pabrik perakitan didirikan tahun 1973, PT Toyota Mobilindo, pabrik komponen bodi didirikan tahun 1976, dan PT Toyota Engineering Indonesia, pabrik mesin didirikan tahun 1982. Gabungan semuanya diberi nama PT Toyota Astra Motor atau disebut TAM. Penggabungan ini dilakukan guna membangun kerja sama dalam menghadapi tuntunan akan kualitas serta ketatnya persaingan di dunia otomotif. Selanjutnya, B. Permasalahan terkait manajemen produksi dan operasi. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau disebut TMMIN menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen produksi dan operasi, diantaranya. Salah satunya permasalahan utama adalah adanya tambahan pengiriman additional delivery yang tidak sesuai dengan jadwal reguler, di mana kondisi ini sebab oleh tabrakan jadwal produksi penumpukan palet kosong di area pabrik. B. Permasalahan berikutnya terletak pada adanya potensi perbedaan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator, disebut KPI, antara PT TMMIN yang berfokus pada produksi oleh PT Toyota Astra Motor TAM yang menangani distribusi. C. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi otomotif terbaru,
khususnya tren elektrifikasi dan otomotif yang menuntut kesiapan sumber daya manusia dengan keterampilan baru. Sementara di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja terampil masih terbatas. Selanjutnya, C. Identifikasi masalah. A. Masalah tambahan pengiriman yang tidak sesuai jadwal reguler. Penyebabnya yang pertama, kurangnya sinkronisasi antara jadwal produksi dengan jadwal distribusi. Yang kedua, penumpukan palet kosong akibat tidak seimbangnya arus keluar masuk material. B. Perbedaan indikator kinerja utama KPI antara TMMIN dan TAM. Akar penyebab yang pertama, perbedaan fokus. TMMIN menekankan efisiensi produksi, sedangkan TAM menitik beratkan pada target distribusi dan penjualan. Yang kedua, tidak adanya integrasi sistem kinerja yang menyatukan target kedua entitas. Dampaknya muncul kesenjangan koordinasi, kinerja antar bagian tidak selaras, serta potensi konflik kepentingan yang bisa menurunkan efektivitas perusahaan secara keseluruhan. Yang C. Tantangan adaptasi terhadap teknologi otomotif terbaru dan keterbatasan SDM terampil. Akar penyebab yang pertama, perubahan tren industri otomotif global, elektrifikasi, otomasi, dan digitalisasi berlangsung cepat, sementara program pelatihan internal belum sepenuhnya mampu mengejar kebutuhan keterampilan baru. Yang kedua, keterbatasan ketersediaan tenaga kerja terampil di pasar tenaga kerja Indonesia. Dampaknya terhambatnya implementasi teknologi baru, menurunnya daya saing perusahaan, serta berkurangnya kemampuan perusahaan dalam merespon perubahan pasar dan regulasi dengan cepat. Selanjutnya, D. Solusi penyelesaian. Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam manajemen produksi dan operasinya, penting untuk merumuskan strategi penyelesaian yang tepat. Solusi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis dalam proses produksi dan distribusi, tetapi juga mencakup peningkatan koordinasi antar unit perusahaan serta pengembangan sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi otomotif. Selanjutnya, kesimpulan. Strategi produksi dan operasi merupakan bagian penting dalam bisnis karena berperan mengolah sumber daya agar perusahaan mampu menghasilkan barang dan jasa secara efektif, efisien, serta berdaya saing. Strategi ini tidak hanya pedoman teknis produksi, tetapi juga pilar utama keberhasilan strategi bisnis. Perumusannya dipengaruhi oleh pembagian kerja, perkembangan teknologi, revolusi industri, dan metode kerja ilmiah yang terus berkembang. Strategi bisnis menentukan arah jangka panjang perusahaan, sedangkan strategi produksi dan operasi menjadi sarana untuk mewujudkannya melalui pengelolaan proses dan sumber daya. Dalam prakteknya, perusahaan menghadapi kendala internal seperti keterbatasan sumber daya, serta kendala eksternal seperti perubahan pasar dan regulasi. Hal ini menuntut inovasi perbaikan berkelanjutan dan penyusunan strategi implementasi yang tepat memberikan keunggulan kompetitif berupa efisiensi biaya, peningkatan kualitas, kecepatan layanan, fleksibilitas inovasi, serta keberlanjutan. Contoh keberhasilan yang dapat dilihat pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang mampu bersaing di pasar global melalui strategi operasional yang kuat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.